Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Nurjana dari jurusan Tadris Matematika semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi JASP pada bagian regresi linear 1. Regresi linear. Nah, dimisalkan kita memiliki kasus yaitu seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian terkait intensitas belajar siswa dengan pengaruhnya terhadap nilai ujian sekolah. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut perlu mengambil data nilai ujian siswa dan waktu belajar tiap individu siswa. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi JASP-nya terlebih dahulu, lalu masuk ke New Data. Nah, di sini kita bisa menggunakan langsung memasukkan file aplikasinya atau kita bisa dengan cara manual atau bisa juga dengan menyalin data. Nah, jika kita ingin memasukkan file, kita bisa buka menu garis 3, lalu ke open, lalu ke komputer. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang akan kita masukkan datanya. Nah, di sini saya akan memasukkannya dengan cara salin. Nah, di sini saya udah punya data tentang intensitas belajar dan nilai ujian. Kita salin saja nilainya. Lalu masukkan ke data. Nah, di sini kita bisa ubah kolomnya. Nah, nama kolomnya ini kita bisa ubah dengan intensitas belajar. Lalu, ubah kolom 2 dengan nilai belajar atau nilai hasil. Nah, lalu setelah itu kita langsung ke bagian analyze, klik analyze, ke bagian deskriptif, pilih yang deskriptif statis. Nah, masukkan nilai intensitas belajar dan hasil belajarnya, kita bisa pakai CTRL-A ke bagian variabel. Lalu pilih yang regression, pilih linear regression. Nah, masukkan intensitas belajar ke intensitas belajar ke covariate dan hasil ke dependent. Nah, di sini kita bisa checklist modelnya. Ini. Lalu ke bagian statistik. Kita bisa menceklis R-square-nya. Lalu estimate-nya, lalu chassis diagnosisnya. Lalu kolinearitas diagnosisnya juga. Untuk metodenya, kita pilih yang UC p-value. Nah, maka untuk hasilnya ini bisa dilihat dari bagian samping. Jika kita ingin memperkecil, bisa di sini. Nah,
Nah, ini kita juga bisa mengcopy, klik aja bisa di copy atau copy latex. Atau kita bisa pakai ini, kita bisa copy citationnya, maka akan tercopy. Nah, jika ingin kembali, maka kita bisa ke sini, pindahkan intensitas belajar dan hasil belajar, variabel. Nah, di sini, di bagian ini kita bisa memasukkan nilai mode-nya, mediannya, standar deviasinya, range-nya, maksimum, minimum, lalu variance-nya, kuartilnya, persentilnya juga kita bisa memasukkan, atau nilai distribusinya, Shapiro-Wilk-nya. Ini bisa kita masukkan semua. Nah. Untuk basic plot, itu kita juga bisa mencarinya dengan cara kita klik saja. Nah, jika sudah, kita bisa tutup kembali dengan cara klik bagian panah ini. Lalu kita ke bagian regression lagi, klik yang linear. Nah, maka akan membuat model yang baru. Variate hasil ke depend. Statistiknya, model S-square, model fit, dan C-shape. Sehingga linearitas diagnosis. Nah, untuk hasilnya, ini bisa kita lihat. Nah, nilainya valid atau tidaknya di sini hasilnya. Nilai modenya itu di intensitas ada 97 dan di hasil 80. Nilai mediannya di intensitas 102, di hasil 93. Meannya di intensitas 103 dan di hasil 87. Kita bisa melihat juga standar deviasinya, variance-nya, range, bahkan nilai maksimum dan minimum hingga persentilnya. Nah, untuk linear regression-nya kita bisa melihat model summary dari hasilnya. Nah, yang dilihat ini yang M1-nya, yang nilai M1 ini. Di bagian ANOVA, kita juga bisa melihat di bagian M1 ini. Untuk koefisiennya, nah, untuk model-model ini, kita lihatnya itu di bagian M1-nya. Nah, di sini juga kita bisa, di JASP juga, kita bisa melihat t-testnya, ANOVA-nya, mixed modelnya, regression, terus frekuensi dan faktornya. JASP ini lebih bisa memudahkan kita dalam belajar statistik dibandingkan dengan SPSS. Ada 3 jenis model seperti JASP. Yang pertama ini JASP, yang kedua SPSS, dan yang ketiga PSPP. Nah, ketiga aplikasi ini sama-sama untuk menghitung statistik, deskripsi maupun inferensial. Nah, jika kita ingin menambah kolom, kita bisa pakai insert. Di sini banyak model-modelnya. Dan jika kita ingin lanjut, jika kita ingin remove, kita bisa
atau mengurangi, kita bisa pakai remove. Ini kita bisa delete kolom atau kita bisa delete row. Untuk kembali menggunakan undo. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.